Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Segala puji bagi Allah yang tidak melemahkan hamba-hambanya yang senantiasa berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Segala puji bagi Allah yang tidak melemahkan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu pada kesempatan maghrib hari ini. Ini mungkin pertemuan pertama kita. Saya selalu meniatkan pertemuan pertama ketika memulai satu kajian di tempat yang baru, saya niatkan sebagai silaturahim, ya. Karena kata Nabi, man arada an yumidda lahu fi umri wa yubarik lahu fi rizqi falyattaqillah wal yasil rahimah. Barang siapa yang kemudian menginginkan agar usianya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, maka bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Silah dan rahim, dua kalimat yang sudah menjadi literasi bahasa Indonesia, ya. Bapak Ibu kalau menyebut silaturahim ini, apa yang terbayang ketika menyebutnya? Puluhan tahun kita sebut kalimat ini, tapi puluhan tahun kita tuh agak bergeser dari makna dari silaturahim ini. Silaturahim ini kalau bahasa Arab dari dua kata, silah dan rahim. Silah artinya menyambung, rahim artinya kasih sayang. Jadi kalau kita melakukan silaturahim, berarti kita sudah menyambung rahim-rahim, ya. Walaupun tidak berasal dari satu ayah ibu yang sama, tapi saling mencintai seakan-akan mencintai saudara sekandung. Mudah-mudahan kita diluaskan rezeki dan dipanjangkan usianya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan maghrib ini kita akan membahas tentang hidayah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas kemudian menjadi asbab Bapak Ibu dimudahkan langkah kakinya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Saya ingat dulu ada seorang sahabat tinggalnya di Damaskus, namanya Abu Darda. Didatangi seorang laki-laki dari Madinah, ya. Jaraknya ini kalau perjalanan darat itu sekitar 40 hari 40 malam. Bapak Ibu pernah melakukan perjalanan sampai 40 hari 40 malam? Ya paling jauh kan kita ya mungkin 1 hari 1 malam, ya. Atau mungkin 2 hari 2 malam kalau ke Sumatera lewat darat, ya. Tapi ada orang 40 hari 40 malam lewat darat sampai di Damaskus. Ditanyalah sama Abu Darda, hal indaka syai'? Kamu punya hajat nggak di sini? Nggak ada, katanya. Ini kan jawaban yang aneh dari seseorang yang melewati sebuah perjalanan 40 hari 40 malam hanya untuk datang ke sebuah tempat jika dia nggak punya hajat, kan? Engkau ini pedagang? Enggak, katanya. Akhirnya ditanya, terus tujuan kamu jauh-jauh 40 hari 40 malam sampai ke sini tuh buat apa? Dia menjawab, saya tuh pengen tahu satu hadis yang dulu pernah engkau riwayatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kemudian Abu Darda ini bilang sama orang tersebut, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh sebuah jalan di mana ilmunya bertambah, Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Maka semoga Bapak Ibu dimudahkan langkah kakinya menuju surga. Menuntut ilmu nih jalan pintas menuju surga. Dulu tuh orang menuntut ilmu itu ikhtiarnya luar biasa Bapak Ibu. Ya. Imam Ahmad Ibnu Hambal itu ya sampai jual plafon rumahnya itu dibongkar. Kayunya itu dijual hanya agar bisa menuntut ilmu. Imam Syafi'i itu berpindah-pindah tempat hanya agar ingin menuntut ilmu. Dulu tuh nggak mudah menuntut ilmu. Mungkin zaman sekarang kita berada pada zaman di mana menuntut ilmu itu mudah. Ya, tapi betapa banyak orang yang kemudian teralihkan dari perkara yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu. Lagi-lagi ini berkaitan dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Yang kita bahas adalah hidayah. Berapa jumlah manusia yang ada di atas muka bumi? Total, miliaran ya. Artinya kalau dihitung satu-satu ya banyak, miliaran. Kalau kita lihat, berapa banyak di antara mereka yang kemudian mendapat hidayah? Apakah kemudian dari miliaran ini sebagian besarnya dapat hidayah atau tidak? Masih banyak yang bermaksiat, ya kan? Masih banyak yang kemudian tidak percaya kepada Allah. Masih banyak yang kemudian di dalam ibadahnya itu kemudian tidak mendapat hidayah. Ternyata hidayah ini haknya Allah, bukan haknya Nabi, bukan haknya Ustadz, bukan haknya ulama, kiai, tapi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika dikatakan faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, barang siapa yang ingin Allah berikan hidayah, maka yang pertama Allah luaskan apa? Rumahnya, hartanya, hatinya yang Allah luaskan. Karena orang yang kemudian mendapatkan hidayah yang pertama kali diluaskan itu hati. Kalau hati sudah luas, barulah kemudian dia menerima hidayah. Ya, jadi memang kalau sudah Allah luaskan hati seorang hamba, maka dia berhasil menyelesaikan segala permasalahan hidup. Satu, dia dapat hidayah. Kedua, hatinya lapang. Ya. Kalau orang hatinya lapang, sesempit apapun rumahnya, luas atau lapang? Lapang. Tapi kalau orang kemudian hatinya sempit, rumahnya luas, rasanya sempit, ya kan? Orang hatinya sempit, uangnya banyak, rasanya kurang. Orang hatinya luas, walaupun gajinya sedikit, ya cukup. Kenapa? Allah kalau sudah meluaskan hati seorang hamba, maka dia akan merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Maka kalau kita bicara hidayah, hidayah ini bukan di sini, bukan di, karena kalau konteks Allah berfirman dalam Al-Quran, berbicara tentang hidayah itu ala qulubihim, bukan ala uqulihim. Kalau orang yang cerdas yang dapat hidayah, ya orang Jepang itu IQ-nya cerdas atau tidak? Cerdas, ya kan? Kalau kita bilang hidayah ini berdasarkan kecerdasan seseorang dari akalnya, ya, maka kita lihat orang Jepang ini pintarnya di atas rata-rata, tapi tidak semua kemudian mendapatkan hidayah. Ya, lagi-lagi hidayah ini adalah sesuatu yang kemudian Allah berikan kepada orang yang Allah inginkan. Orang yang dapat hidayah adalah orang yang kemudian hidup bersama Nabi. Kita setuju itu atau tidak? Orang yang dapat hidayah adalah semua orang yang hidup di zaman Nabi. Enggak. Kenapa? Abu Jahal hidup di zaman Nabi. Abu Jahal, tahu Abu Jahal?
Abu Jahal ini dulu itu dipanggil sebagai Abul Hakam. Abu Jahal. Jadi dia ini dulu setiap ada permasalahan di tengah Quraisy itu nanya pandangannya Abu Jahal. Tapi karena dia memusuhi Nabi, akhirnya dirubah namanya dari Abul Hakam jadi Abu Jahal. Ya, kalau kita terjemahkan Jahal di sini ya apa kira-kira? Si goblok ya. Ya, Abu Jahal hidup bersama Nabi tapi nggak dapat hidayah. Abu Lahab hidup di zaman Nabi tapi tidak dapat hidayah. Padahal Abu Lahab ini salah satu pamannya Nabi. Tidak dapat hidayah. Orang munafik sholat di belakang Nabi, Bapak Ibu, tapi tidak dapat hidayah. Kenapa? Karena hidayah ini punya Allah, bukan punya Nabi, bukan punya manusia, bukan punya siapapun, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita lihat di sini, zaman dulu, ya, kita bicara Quraisy dulu, bukan Quraisy, bangsa Yahudi dalam Al-Quran. Ya. Nabi Musa ini punya berapa mukjizat? 8. Dan itu nyata, bayyinat. Apa mukjizat Nabi Musa? Bisa membelah lautan, ya. Dari tangannya keluar sinar, tongkat berubah menjadi ular. Ini nyata kan? Kira-kira yang ngelihat mukjizat Nabi Musa ini tercengang atau tidak? Tercengang. Takjub. Ini kalau zaman sekarang ada orang bisa merubah tongkat jadi ular, nah itu dianggap Nabi nanti. Saking takjub ya. 8 mukjizat di hadapan mata mereka, tapi ternyata mereka nggak dapat hidayah. Apa pasal yang kemudian menyebabkan itu? Karena hidayah ini milik Allah. Bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi pengenalan mereka terhadap anak mereka sendiri. Ya, itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bangsa Yahudi kenal Nabi seperti mengenal anaknya sendiri. Bangsa Yahudi. Tapi mereka dapat hidayah? Enggak. Kalau Bapak Ibu kenal Nabi? Kenal Nabi Muhammad? Kenal? Tahu Nabi? Coba kita coba ya. Nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Nama ayahnya Abdullah? Abdul Muttalib. Nama ayahnya Abdul Muttalib? Hashim. Nama ayahnya Hashim? Abdul Manaf. Masya Allah. Nama ayahnya Abdul Manaf? Nama ayahnya Qusay? Murrah. Nama ayahnya Murrah? Tapi Masya Allah, beliau sampai di titik Murrah ini luar biasa. Biasanya orang tuh cuman sampai di Abdul Muttalib. Naik kepada ayahnya Abdul Muttalib mereka sudah lupa. Ya. Apa nama ontanya Nabi? Pas lewat. Apa nama pedangnya Nabi? Pas Zulfikar. Zulfikar mah orang batu ceper. Zulfaqar. Terakhir, berapa jumlah uban di rambutnya Nabi? Ada yang tahu? Yang tahu boleh pulang duluan. Nah, Yahudi itu kenal Nabi melebihi anak mereka sendiri. Mereka tahu karakternya seperti apa, mereka tahu sifatnya seperti apa, mereka kenal dengan Nabi karena sifatnya ini sudah disifatkan, sudah mereka tahu. Tapi apakah kemudian mereka dapat hidayah? Ada yang dapat, ada yang tidak. Ya, hidayah ini punya Allah.
Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau mendakwahi ayahnya dengan santun sekali. Ya, siang malam beliau bersabar mendakwahi ayahnya, tapi kemudian tidak berhasil. Berarti seseorang yang anaknya nabi sekalipun belum tentu menjadi jaminan dia dapat hidayah. Nabi Nuh, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah Bapak Ibu? 950 tahun. 950 tahun. 1000 kurang 50. Ya. Berapa orang yang dapat hidayah? Yang ikut Nabi Nuh itu berapa orang? 80 orang. 80 orang. Berarti 950 bagi 80 berapa? Berapa orang? Berapa kira-kira? 12. Berarti Nabi Nuh itu berdakwah setiap 12 tahun hanya satu orang yang ikut. Allah. Lihat. 950 tahun berdakwah dan hanya 80 orang yang ikut apa yang kemudian beliau sampaikan. Ini kan berarti rata-rata setiap 12 tahun hanya satu yang beriman. Iya kan? Nah kadang-kadang ya hidayah ini milik Allah. Jadi kalau misalnya dalam satu dakwah, dalam satu seruan dalam kebaikan, ketika misalnya Bapak Ibu di dalam menasihati seseorang, ya, di dalam mengajak seseorang kepada kebaikan, kemudian ada penolakan-penolakan, maka jangan bersedih. Tapi berbahagialah karena sudah melakukan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah. Ya, sampaikan kebaikan walaupun satu ayat. Walaupun dia terima atau tidak itu urusan dia. Kita serahkan kepada Allah karena hidayah itu milik Allah. Nabi Lut. Tahu Nabi Lut? Nabi Lut itu kaum Sodom. Ya, kaum Sodom ini satu kaum yang Allah balikkan, ya, karena melakukan satu dosa. Mereka ya menyukai sesama jenis lah. Ya. Kaum Sodom itu ada di zaman hidup dua nabi sekaligus pada saat itu. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini paman dan keponakan. Ya. Jadi kan malaikat itu sebelum turun memenuhi perintah Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut, itu izin dulu sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta ampunan kepada mereka, nggak diampuni. Nabi Lut istrinya dapat hidayah atau tidak? Tidak. Maka pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlahir dalam keadaan Islam. Kita bisa hadir di sini itu semua karena hidayah yang Allah berikan. Ya, banyak orang lupa bersyukur terhadap nikmat Islam. Ya, padahal kemudian nikmat ini adalah nikmat yang paling besar dalam hidup manusia. Jika Allah mengambil sesuatu dari seorang hamba, itu ada gantinya. Semua akan diganti. Hanya satu yang jika itu diambil, maka itu tidak ada gantinya. Apa itu? Iman, hidayah. Masya Allah. Ya, begitu banyak kemudian manusia akhirnya jauh dari agama ini. Begitu banyak yang kemudian keluar dari akidahnya. Ya, pada saat itu kita sadar bahwasanya hidayah ini adalah sesuatu yang paling besar dalam hidup kita, dan kadang-kadang kita ini lupa bersyukur terhadap nikmat ini. Lupa bersyukur terhadap nikmat Islam, ya. Bahwa seseorang yang kemudian punya suami seorang nabi, ya, ayahnya seorang nabi, ya, itu tidak menjadi jaminan. Oh, istrinya Fir'aun dapat hidayah atau tidak? Dapat. Padahal suaminya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang maha tinggi. Tapi lihat, istrinya dapat hidayah. Artinya apa?
tembok yang dia bangun sebesar apapun, ya, orang yang mengaku dirinya Tuhan, anaknya masuk dapat hidayah. Ya, Abu Jahal bencinya luar biasa kepada Islam. Apa yang terjadi? Anaknya Ikrimah masuk Islam. Abu Lahab bencinya kepada Islam, tapi putrinya masuk Islam. Kenapa? Karena hidayah ini milik Allah. Allah turunkan kepada sesiapapun yang kemudian Allah inginkan. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan, ya. Kita menjadi seorang Islam. Amin ya rabbal alamin. Berapa kali Bapak Ibu bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan dalam hidup? Berapa kali? Setiap pagi? Sebelumnya saya izin minum dulu, boleh? Silakan. Boleh diminum Bapak Ibu? Bismillah. Kita ini lupa bersyukur atas nikmat Islam yang kemudian telah Allah berikan kepada kita. Syukur. Ya, syukur ini kan kalau bahasa kita itu apa? Terima kasih. Ya. Lawan dari kata syukur itu apa? Kufur. Dalam ayat di dalam Al-Quran, setiap Allah sebutkan syukur, pasti nanti Allah sebutkan kufur. Karena lawan dari kata syukur itu kufur. Syukur berterima kasih kepada Allah menampakkan nikmat tersebut. Kufur menutupi nikmat tersebut. Kalau dalam bahasa Arab itu kan kadang syukur ini disebut dalam Al-Quran itu dua. Syakur, syakir. Ya. Kalau syakir ini alladzi yashkuru 'alal mafqud. Bersyukur atas nikmat yang kemudian alal maujud, mohon maaf. Syakir adalah bersyukur atas nikmat yang sudah ada, yang sudah dirasakan. Bapak Ibu sehat hari ini? Sudah dirasakan sehatnya? Nah, maka kalau bersyukur dibilang syakir. Bapak Ibu ada makanan di rumah hari ini? Ada. Kalau sudah ada maka syakir. Kenapa? Karena sudah dinikmati. Syakur alladzi yashkuru 'alal mafqud. Syakur bersyukur atas nikmat yang belum lagi dirasakan. Masya Allah. Kita ini kadang-kadang ya bertasyakur ketika merasakan, tapi lupa bertasyakur ketika belum merasakan. Ya, ada orang tasyakuran. Ini tasyakuran apa ini? Alhamdulillah Ustaz, anaknya lulus perguruan tinggi negeri. Tapi pernah nggak dengar beliau lagi tasyakuran? Kenapa anaknya nggak lulus? Makanya beliau bersyukur. Ada seseorang bersyukur, dia kasih makan fakir, dia kasih makan anak yatim. Kenapa? Alhamdulillah beliau tidak naik jabatan begitu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Ya. Tapi yang kemudian wajib dilakukan, diamalkan adalah ketika kemudian kita menjadi seorang muslim. Karena ini adalah nikmat yang kemudian paling terbesar. Ya, ini harus wajib disyukuri dan ini adalah satu nikmat yang kalau kita jujur, sedikit di antara kita yang kemudian bersyukur karena telah dilahirkan dalam keadaan Islam. Sedikit yang bersyukur karena kemudian Allah gerakkan hatinya untuk kemudian hadir di masjid ini untuk bertawassi bil haq. Ya. Kita ini bisa melangkahkan kaki kita ke sini, bisa hadir di majelis ilmu, ya, bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita ini sehat, tapi karena Allah yang kemudian ngasih kepada kita hidayah agar kemudian tergerak hati kita dan kita semua bisa hadir di sini. Subhanallah. Mudah-mudahan terjaga sampai kemudian kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu kemudian paling banyak menyebut atau bersyukur atas nikmat Islam ini. Ya, dulu sahabat ketika ditanya kabarnya, ya, di pagi hari, jawaban mereka apa?
alhamdulillah asbahna ala ni'matil Islam. Kalau ditanya kabarnya, langsung jawaban pertama, alhamdulillah kami memulai pagi ini dalam keadaan diberikan nikmat menjadi seorang Islam. Ini berarti syukur mereka terhadap nikmat Islam ini melebihi syukur mereka terhadap perkara apapun. Ya, makanya kita hidup di zaman di mana kita ini lebih banyak melihat perkara-perkara yang kecil, tapi lupa terhadap perkara yang besar. Betul? Berapa banyak orang yang sedih ketika tadi pagi dia tidak bisa sholat berjamaah subuh di masjid. Bandingkan kesedihannya dengan satu perkara dagang yang mungkin dia rugi. Perdagangan dia yang rugi di hari itu dengan dia nggak kemudian bisa hadir atau dia tidak bangun sholat subuh. Kalau kita ukur sedihnya ini lebih sedih yang mana? Lebih sedih yang mana? Lebih sedih ketika dia kehilangan dunia, tapi tidak sedih ketika dia kehilangan kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang nikmat itu kadang-kadang perkara harta ini sering kemudian mengganggu apa yang sudah kemudian Allah berikan. Ya, ada satu fitnah yang paling kemudian membuat manusia itu lupa terhadap akhirat. Fitnah apa itu? Harta. Harta. Kata Nabi, inna likulli ummatin fitnah. Semua umat itu punya fitnah, Bapak Ibu. Fitnahnya kaum Ad, kekuatan. Fitnahnya Bani Israel, wanita. Wa fitnati ummati, fitnah umatku, al-mal. Al-mal, harta. Ya, jadi 3 to. Harto, tahto, wanito. 3 to. Ya. Tapi Nabi Muhammad itu bilang khusus umatku fitnahnya harta. Ini terbukti ketika perang Uhud. Bapak Ibu tahu perang Uhud? Yang di atas turun ke bawah karena melihat ghanimah. Apa itu ghanimah? Perampasan? Mungkin paling tepat pampasan, takwaan seseorang. Dulu Nabi Muhammad itu lewat di depan Masjid Nabawi. Ya. Ada 3 orang lagi ngaji. Nahar ar-Rahal, Abu Hurairah, dan seorang penduduk asli Madinah. Nabi lewat, kemudian Nabi bilang, di antara kalian bertiga nanti di hari kiamat, gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud. Bapak Ibu kaget? Kita kaget kalau misalnya Nabi bilang ini kepada orang yang lagi main judi, lagi minum khamar pinggir jalan, mungkin wajar Pak ya. Tapi ini Nabi bilang kepada 3 orang yang lagi ngaji di Masjid Nabawi kepada Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Sahabat yang pertama kali menjadi imam sholat tarawih. Itu namanya Ubay bin Ka'ab. Dari 3 orang ini yang paling takut itu Abu Hurairah. Dia ini kepikiran, jangan-jangan yang Nabi maksud adalah diriku. Tidak lama kemudian salah seorang di antara mereka bertiga ini meninggal. Sehingga tinggallah Nahar dan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini semakin khawatir, ternyata jangan-jangan saya. Karena Nahar ini pengetahuan Qur'annya luar biasa Pak. Ya. Gak lama kemudian Nahar ini pergi ke Bani Hanifah mendakwahkan Islam. Sampai di sana ketemu Musailamah al-Kadzdzab. Seseorang yang mengaku dirinya sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad. Dia menawarkan sebuah tawaran kepada Nahar. Kalau kamu bilang kepada masyarakat di sini bahwa Nabi Muhammad mengatakan akan ada Nabi setelah beliau yaitu aku, maka nanti kamu saya jadikan wazir, menteri. Jabatan yang banyak uangnya. Nahar tergoda? Tergoda. Akhirnya dia mengatakan bahwa Musailamah ini kata Nabi Muhammad seorang Nabi.
Jadi orang itu banyak yang kemudian kufur ketika itu. Yang Nabi maksud siapa? Dari 3 orang ini yang gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud, Nahar. Tapi pertanyaannya, Nahar ini ngajinya di mana? Masjid Madinah, Nabawi. Ada di sini yang ngajinya di Nabawi? Nahar ini sahabatnya itu luar biasa. Sekaliber Abu Hurairah. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sahabatnya siapa di sini? Ada sahabatnya sekaliber Abu Hurairah? Nggak ada. Bapak Ibu gurunya siapa? Ada yang gurunya sekaliber Ubay bin Ka'ab? Ini orang sekaliber itu loh. Pemahaman Qur'annya luar biasa. Temannya Abu Hurairah, gurunya Ubay bin Ka'ab, ngajinya di Nabawi. Tapi ketika dihadapkan dengan yang namanya harta, jatuh, runtuh. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita kemudian bisa lulus dari yang namanya fitnah harta. Amin ya rabbal alamin. Karena fitnah ini adalah salah satu fitnah yang kemudian paling berbahaya. Ya, apalagi kemudian orang-orang yang berapa banyak orang yang akhirnya menggadaikan agamanya hanya karena ingin mengejar harta. Ya, kita berlindung kepada Allah. Ya, sebagaimana Nabi berdoa, wa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di jalan Islam. Ya. Baik. Saya izin minum lagi nih ya. Hari ini aus sekali saya. Ya. Kita aus kebanyakan ngomong kayaknya. Silakan Bapak Ibu. Bismillah. Bismillah. Maka kemudian hidayah ini adalah salah satu perkara yang Allah turunkan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Bukan karena dia pintar, bukan karena apapun, tapi Allah kehendaki. Bukan karena dia orang apa, bukan karena dia turunan apa, bukan karena dia, tetapi karena ini semata-mata Allah yang kemudian menginginkan dia untuk kemudian mendapatkan hidayah. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaik. Demikian kemudian kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Allah kemudian mewahyukan Al-Qur'an yang itu adalah perkara cahaya yang kemudian memberikan hidayah kepada sesiapapun. Maka Al-Qur'an adalah salah satu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah ini, karena wasilah hidayah itu diantaranya adalah Al-Quran. Ya. Nabi itu memang di dalam dakwahnya, beliau itu tidak menggunakan mukjizat untuk kemudian ya mengajak seseorang kepada Islam, tapi yang beliau gunakan apa? Al-Quran. Kata-kata. Dulu seorang wanita buta datang kepada Nabi, ya Rasul, minta kepada Allah agar menyembuhkan penglihatan. Nabi bilang, aku bisa meminta kepada Allah agar matamu bisa disembuhkan. Tapi jika kamu sabar, bagimu syurga. Apa jawab wanita itu? Kalau begitu minta kepada Allah, mataku tetap buta. Nabi itu bisa meminta agar matanya itu disembuhkan. Sebagaimana Nabi bisa membelah lautan, sebagaimana Nabi Musa. Nabi bisa kemudian merubah tongkat menjadi ular sebagaimana Nabi Musa. Karena semua kemuliaan para Nabi itu berkumpul di dalam diri Nabi Muhammad. Tapi beliau tidak menggunakan itu untuk kemudian berdakwah. Beliau menggunakan Al-Quran. Karena inilah wasilah hidayah. Ya. Al-Quran itu menembus akal hati manusia. Mukjizat mungkin menembus akal manusia, betul? Orang tercengang ketika melihat mukjizat, tapi Al-Quran menembus semua itu. Makanya
Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tentang perkataan pertama yang kemudian diucapkan oleh penghuni surga. Apa itu? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Masya Allah. Ketika orang masuk surga, kalimat pertama yang disebutkan adalah segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami. Masya Allah. Kalimat pertama apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Maka barang siapa yang kemudian ingin masuk ke dalam surga, ketika dia masuk dia mengucapkan kalimat ini terlebih dahulu, maka banyak-banyaklah bersyukur atas nikmat hidayah. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kalimat pertama yang kemudian diucapkan seseorang ketika dia masuk surga. Kita bersyukur atas nikmat ini agar kita kemudian mengucapkan kalimat ini ketika kita dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, semoga kemudian kita bisa berkumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Kata Imam Hasanul Basri itu, aktsiru asdiqai minal mu'minin. Perbanyak sahabat kalian dari orang-orang mukmin. Kenapa? Karena mereka tuh bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Nabi itu ketika cerita orang-orang yang kemudian menarik sahabatnya dari neraka itu beliau sampai bersumpah, wallahi, demi Allah, wallahi alladzi nafsi biyadih, demi Allah, zat yang memegang jiwaku. Ada orang-orang tuh yang nanti di akhirat ngotot, ya, kekeh untuk kemudian minta kepada Allah agar sahabatnya ini dikeluarkan. Kenapa? Karena dulu di dunia pernah sholat bareng, pernah puasa bareng, pernah haji bareng. Insya Allah Bapak Ibu di sini kan kita tuh semua hari ini sholat bareng, Masya Allah. Maka nanti kita berhujjah sama-sama di hadapan Allah, ya. Dan insya Allah yang hadir di sini nih semuanya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, Isya jam berapa? 3:03. Masya Allah. Memang kalau belajar itu waktu nggak kerasa ya. Saya izin minum lagi. Jadi saya tuh tadi pagi ke Bintaro ngaji tapi bawa sepeda. Dari Tangerang sampai ke Bintaro. Ya. Bawa sepeda. Jadinya agak pengaruh ke enggak ya. Kok saya jadi lebih haus dari biasanya. Padahal dari tadi itu saya minum terus. Silakan Bapak Ibu. Bismillah. Jadi saya ulangi lagi. Kalimat pertama yang diucapkan oleh penghuni surga ketika masuk ke dalam surga adalah bersyukur kepada Allah karena nikmat hidayah. Maka kita lihat di sini, ya, ada di dalam surat Al-Fatihah yang kemudian kita itu wajib baca setiap sholat, yang jika seseorang tidak baca di dalam sholatnya ayat ini, maka kemudian tidak sempurna sholatnya, batal sholatnya. Di dalamnya itu ada sebuah doa yang kemudian kita ulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim. Doa agar kemudian minta diberikan petunjuk. Ya, apalagi di zaman sekarang lebih banyak jalan yang kemudian menyesatkan manusia, betul? Kita tuh sedang berada di satu zaman di mana keburukan itu, Masya Allah, itu luar biasa banyaknya yang kemudian menyesatkan manusia. Beda di zaman ketika kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Kita di zaman di mana keburukannya lebih banyak dari kebaikannya, betul?
Ya, maka kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan petunjuk agar kemudian kita tidak teralihkan dari hidayah yang kemudian Allah turunkan. Amin amin ya rabbal alamin ya. Ini luar biasa. Ya, saya kasih contoh. Dulu tuh Nabi menasihati kita, sahabat ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kuffa 'alaika hadza. Jaga lisan. Ya. Beliau memang menyebutkan bahaya dari dua perkara, tapi yang kemudian disebutkan lisan terlebih dahulu. Kenapa lisan didahulukan daripada tangan dan kaki manusia bahayanya? Tangan dan kaki ini membahayakan orang di sekitar. Dia bisa memudaratkan orang di sekitar kan. Ya, Bapak Ibu misalnya pengen mukul seseorang, ini orangnya harus dekat, baru bisa dipukul. Lisan dia bisa menjangkau kemana saja. Orang yang sudah matinya pun bisa dia jangkau. Makanya Nabi itu mengatakan kufa alaika hadza. Jaga ini. Kenapa? Zaman dulu orang kalau mau menyebar fitnah, dia harus bayar orang. Orang yang dibayar agar kemudian menyebar fitnah, berteriak di sela-sela di kampung-kampung untuk menyebar fitnah. Zaman sekarang, Pak. Lebih mudah atau lebih sulit? Mudah, antum pakai jempol selesai. Iya kan? Sampai suatu berita tidak ditabayun lagi, langsung dia forward. Orang yang baca, langsung percaya, dia forward lagi. Jadilah kita jadi orang yang menyebabkan dosa jariyah. Makanya, Masya Allah, Pak, ini luar biasa. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bijak ya, untuk kemudian menjaga diri kita. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi SAW, ya, beliau itu kemudian paling banyak bersyukur atas nikmat Islam yang kemudian Allah berikan kepada beliau. Ya, yang kita pada hari ini harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat ini. Ya, karena nikmat ini adalah nikmat yang kemudian pertama disyukuri ketika manusia masuk syurga. Ya, dalam surat Al-Fatihah ada satu ayat di mana kita minta dalam satu hari 17 kali di dalam salat kita doa ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang luar biasa di sini yang dipakai adalah nahnu, ihdina. Ya, walaupun salatnya sendiri, nahnu. Ya, tetap dia harus ngedoain orang lain. Ya, ada nilai yang sangat luar biasa. Berarti wajib mendoakan hidayah bagi orang lain. Jadi kalau ada saudara kita yang mungkin pada saat ini masih jauh dari Islam, maka wajib kita doakan dia. Semoga kemudian dia dapat hidayah. Karena dalam surat Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, bukan tunjuki aku jalan yang lurus, tapi tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, nahnu, bukan ana. Ya, makanya saya tuh punya satu amalan, mudah-mudahan bisa diamalkan. Ya. Sudah adzan itu. Nah, kita tutup bab ini ya. Nanti habis Isya kita lanjut. Kata Nabi, barang siapa mendoakan saudaranya bizahril ghaib, tanpa sepengetahuan orangnya, maka doanya itu diaminkan oleh malaikat. Bagimu apa yang kamu doakan. Maka jika kita mendoakan orang lain dapat hidayah, maka kita akan semakin diperkuat hidayahnya. Ya, jadi saya tuh kalau lagi bawa kendaraan, ketemu pedagang yang lagi jalan, saya suka doain. Ya Allah, mudahkan rezekinya. Kenapa? Karena kata Nabi, barang siapa mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, maka malaikat akan datang di atas kepalanya, mengaminkan doanya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya kira kita sudah Isya. Kita sholat dulu. Ya, nanti insya Allah habis Isya, kita lanjut lagi. Jadi belum kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Nanti ba'da Isya kita lanjut lagi.
Baik, insyaallah kita lanjut setelah Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian tentang hidayah ya. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, hidayah ini sesuatu yang kemudian tidak tergantikan oleh apapun. Ya. Hidayah ini sesuatu yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Banyak orang yang cerdas, tapi kemudian kecerdasannya tidak menyebabkan dia mendapatkan hidayah. Ya, maka kita lihat Nabi SAW, ya, itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu doa yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya. Ya, Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghuyuba was syahada anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifuna ihdini lima ikhtulifa fih. Ya, ila akhir hadis. Beliau bilang apa? Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, Zat pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib, yang nampak. Engkau yang memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh hambamu, maka tunjuki aku kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan dengan izinmu. Artinya apa? Nabi SAW dalam memutuskan perkara minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita pun kemudian harus melakukan itu. Ya, minta Allah turunkan hidayah, Allah turunkan petunjuk dalam segala hal di dalam kehidupan kita, sekecil apapun. Cuman ya beginilah kita manusia. Kadang-kadang dalam satu perkara yang kita itu sudah menguasai dan sudah menjadi kerutinan, ini membuat kita tuh jarang meminta petunjuk. Betul? Padahal Nabi itu dalam hal yang paling kecil minta petunjuk. Ya, bahkan Aisyah tuh pernah cerita, garam pun beliau bilang, ya, walau milha ta'amikum, walaupun garam kalian makan, minta kepada Allah. Ini perumpamaan, ya, kinayah, bahwa untuk yang paling kecil sekalipun minta kepada Allah. Maka Nabi ketika beliau memiliki sesuatu perkara yang mereka berselisih atasnya, beliau minta agar diberikan petunjuk atas perkara tersebut. Ya. Ketika Nabi SAW ini beliau keluar dari rumahnya, ya, dari Ummu Salamah. Ya. Nabi itu tidak keluar dari rumah kecuali kemudian beliau berdoa dengan satu doa. Ya. Ini luar biasa. Allahumma a'udzubika an adilla an au udal au azilla au uzal. Beliau setiap keluar dari rumahnya beliau berlindung kepada Allah dari disesatkan, dari digelincirkan. Ya. Jadi karena setiap keluar rumah ini kita bertemu dengan berbagai macam karakter manusia. Yang karakter-karakter ini terkadang kemudian membuat kita itu hilang arah. Betul? Makanya kata Umar, kalau ketemu teman yang menunjukkan kalian kepada jalan kebaikan, maka pegang erat-erat. Kadang-kadang tuh kita butuh sahabat, kita butuh teman yang ngingetin kita. Karena kadang-kadang kita ini manusia, kesalahan sendiri tuh nggak kelihatan, iya kan? Kita butuh orang lain untuk melihat kesalahan kita. Ya itulah kenapa petinju sekelas Muhammad Ali juga butuh pelatih. Walaupun pelatihnya sekali dipukul pingsan dia, iya kan? Tapi dia butuh pelatih untuk melihat apa kekurangannya. Nah, begitulah kita. Ya, Nabi keluar dari rumahnya berlindung kepada Allah dari ketersesatan. Berlindung dari menyesatkan orang. Kenapa? Karena di luar rumah itu kita bertemu berbagai karakter manusia yang bisa membuat kita itu lebih baik atau tidak lebih baik. Ya, maka Nabi keluar dari rumah berlindung kepada Allah
agar tidak kemudian mengalami sesuatu yang membahayakan hidayah yang kemudian sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya doakan semoga kemudian kita ini tetap terjaga hidayah yang kemudian sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kemudian interaksi kita dengan orang lain Allah jaga. Ya. Apapun kemudian yang kita lakukan dalam pekerjaan, ya, semuanya semoga kemudian tidak menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi memang butuh tawakal yang luar biasa agar hidayah ini tetap dijaga. Ya. Tawakal. Bapak Ibu tahu tawakal? Tawakal. Berserah diri kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi ya, Nabi Nuh ketika beliau ditelan seekor ikan, ya, pada saat itu yang beliau benerin langsung tawakalnya. Ya. Nabi Ibrahim ketika sudah dibakar, pada saat itu yang dikuatkan adalah tawakalnya. Maka memang COVID ini mungkin karena tawakal kita sudah semakin berkurang. Kenapa? Nah, inilah manusia ya. Waktu masih dalam perut ibunya, kebergantungannya itu total kepada Allah. Ya. Sudah dikasih nyawa sama Allah, masih total kebergantungannya. Waktu sudah dilahirkan saja, masih bergantung kepada orang tua, di mana Allah kasih rezeki kepada orang tua. Lama-lama kita jadi besar, ya, sudah punya pekerjaan, punya gaji, punya perusahaan, punya bisnis, tawakalnya ini lama-lama meredup. Karena bergantungnya semakin banyak, ya. Bergantung kepada usaha, ya, bergantung kepada gaji, ya, bergantung kepada sahabat. Allah kemudian turunkan satu ujian untuk memutus semua kebergantungan itu. Ya. Maka kita temukan COVID ini kan, orang yang yakin dengan rezekinya habis semua. Sehingga Allah tuh menyisakan satu tali yang tidak pernah putus. Nah, itulah yang kita sebut dengan tawakal. Maka kita tingkatkan tawakal kita kepada Allah agar kemudian hidayah ini tetap terjaga sampai hari kiamat, sampai masuk surga. Dan kita kemudian menjadi orang-orang yang waqalul hamdulillahilladzi hadana, alhamdulillah atas hidayah yang Engkau berikan, sampai kemudian kami bisa masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sekarang kita diskusi, ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya, tafadhal. Ya. Silakan Bapak Ibu. Bismillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hidayah tadi, saudara Nabi, paman Nabi itu kan tidak mendapatkan hidayah, meskipun orang yang paling dekat dengan Nabi. Nah, apa kan orang mempunyai sifat rahman dan rahim, kasih dan sayang. Apakah sifat kasih dan sayangnya itu enggak sampai ke saudara-saudara Nabi berikut? Pamannya tadi. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahman dan Rahim. Ya. Saya tuh setiap hari Selasa subuh itu ngaji online, ngaji tafsir, tapi khusus mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Itu sampai di ayat yang kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Di situ banyak penafsiran Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Ibnu Katsir, Rahman, Rahim.
Kalau Rahman, ya, ini adalah sifat rahmahnya Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Baik dia beriman, dia tidak beriman, rahmannya Allah itu meliputi mereka semua. Ya. Makanya nanti dalam bab rezeki itu, ya, bab rezeki ini siapa cari dia dapat. Mau dia muslim, bukan muslim, majusi atau Allah kasih. Karena satu sifat rahmannya Allah adalah kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya. Ya. Sifat rahimnya ini khusus, ya, terbatas. Hanya diberikan kepada orang-orang muslim saja. Kalau Rahman, Allah berikan kepada semuanya. Rahim hanya Allah khususkan kepada mukmin saja. Tapi rahmatnya Allah, ya, dalam sebuah hadis disebutkan, Inna Allah Ta'ala khalaqa mi'ata rahmatan yawma khalaqa samawati wal ard. Allah itu menciptakan 100 rahmah, ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa? 100. Fa'ahbata rahmatan minha ilal ard. Dari 100 ini, yang diturunkan di dunia itu cuman satu. Cuman satu. Ya. Wabiha ta'tiful walidatu ala waladiha. Dengan satu ini, seorang ibu menyusui anaknya yang masih kecil. Wabiha tashrabu tayru wal wuhushu minal ma'. Dengan 1/100 rahmah ini, seekor binatang buas itu minum dari tempat yang sama dengan seekor burung yang kecil. Wabiha ta'ishul khalaiq. Dengan 1/100 ini, semua makhluk saling menghidupi, saling mencukupi. Ya. Bapak Ibu pernah lihat harimau memakan anaknya sendiri? Pernah? Nggak ada ya? Dari dulu tuh kita tahu bahwa seorang ibu tuh rela memberikan apa saja hanya agar anaknya sembuh, betul? Seorang suami keluar pagi pulang malam hanya untuk nafkah keluarganya, betul? Muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan itu semua? Rahmah yang Allah titipkan dalam diri mereka. Jelas ya? Kita ini saling mencukupi karena rahmat Allah. Ya. Tapi, ada tapinya ini. Manusia, kita ini tidak selalu bisa untuk menjaga rahmah ini. Ya. Binatang lebih berhasil. Maksudnya lebih bisa menjaga itu ya. Banyak kan kita dengar seorang ibu membunuh anaknya sendiri. Padahal seekor harimau sendiri nggak makan anaknya. Ya. Banyak seorang suami yang menelantarkan keluarganya. Ya. Padahal seekor burung, dia pergi, dia pulang karena dia ingat anaknya. Di sini kan muncul pertanyaan, kemana rahmat yang Allah titipkan? Kemana kemudian kasih sayang ini? Biasanya ini hilang karena beberapa hal. Ya, dan salah satunya adalah ketika kita itu kehilangan yang namanya kasih sayang kepada makhluk, maka di saat itulah hidayah ini berbahaya. Maksudnya apa yang Allah berikan kepada kita dalam hidayah ini dia berbahaya. Ya, saya kasih contoh. Ini menjawab sekaligus kemudian hubungannya dengan hidayah. Ya. Bapak Ibu tahu, Nabi itu pernah kemudian bersabda tentang seorang wanita Quraisy, hiya sa'imah, hiya qa'imah, lakin hiya finnar. Ada seorang wanita rajin puasa, rajin salat, tapi dia di neraka. Kenapa? Kucingnya 3 hari 3 malam dia ikat, tidak dia kasih makan. Sajjanatha hatta mata. Dia ikat sampai mati itu kucing. Kata Nabi, hiya finnar. Kenapa? Hilang rahmahnya terhadap seekor kucing. Dalam riwayat yang lain, ya, Abdullah ibnu Umar meriwayatkan Nabi itu cerita tentang seorang wanita, mohon maaf, pelacur, masuk surga, dapat hidayah. Karena apa?
Ada anjing yang kehausan, dia turun ke sumur, dia ambil air dengan sepatunya, dia kasih minum itu anjing. Apa yang terjadi? Ternyata rahmah ini, kasih sayang dia menjadi asbab Allah kasih hidayah. Dia bertaubat, dia beriman, dia mati masuk surga. Maka rahmah yang kemudian Allah titipkan jangan sampai hilang. Terus dijaga. Dan mudah-mudahan terjaga. Amin ya rabbal alamin. Ya, makanya Nabi itu mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian hatta yakunu sampai dia itu memiliki sesuatu yang dia cintai kepada dirinya sebagaimana dia cintai kepada saudaranya. Dia sukses, maka dia tidak beriman ketika dia tidak menginginkan saudaranya juga sukses. Ya, karena hadis ini mengatakan demikian. Maka rahmah dan hidayah ini dia sangat berkaitan erat. Jaga. Semoga kemudian ini menjadi asbab kita jadi orang-orang yang kemudian terjaga hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi rahmahnya manusia beda dengan rahmahnya Allah. Beda. Ya, mungkin begini. Manusia ketika sekali dia minta, dikasih apa tidak? Bapak Ibu diminta sama seseorang. Permintaan pertama dikasih? Kasih. Karena dikasih, dia minta lagi yang kedua. Dikasih? Dikasih? Kasih ya. Karena dikasih, dia minta lagi yang ketiga. Dikasih? Nah sini ngasih tapi udah mikir Ustaz, ya kan? Kadang di telepon pun udah mulai, ini minta lagi nih kan. Minta mulu katanya. Manusia wajar. Manusia ini punya keterbatasan. Manusia diminta, manusianya yang marah. Allah diminta, Allah justru senang diminta. Sekali saja kita nggak meminta kepada Allah, celakalah kita. Allah murka. Rahmahnya manusia beda dengan rahmahnya Allah. Jika kita tanya, ahli Abi Thalib. Abi Thalib ini pamannya Nabi. Ya. Abi Thalib, jadi Nabi lahir. Waktu lahir disusui oleh Thuwaibah. Habis oleh Thuwaibah oleh Halimah. Umur 6 tahun diserahkan kepada ibunya, Aminah. Ya. Tidak berapa lama ibunya meninggal di satu kota namanya Abwa antara Makkah dan Madinah. Diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal, diserahkan kepada pamannya Abu Thalib. Kenapa kepada Abu Thalib? Karena Abu Thalib ini dengan Abdullah, ayahnya Nabi, itu seayah, seibu. Makanya dikasih kepada Abu Thalib. Abu Thalib ini punya anak, ada namanya Aqil, ada namanya Ja'far, ada namanya Abu Thalib. Abu Thalib Ali. Ya, Ali, ya. Maka Nabi Muhammad ini ketika dititipin itu sudah dianggap sebagai anak sendiri. Sebagai anak sendiri. Waktu Abu Thalib ini sakit, sudah sakaratul maut, Nabi itu berada tepat di sampingnya. Nabi bilang, "Ya ammi, qul kalimah la ilaha illallah. Kalimatu uhajju bika indallah." Kalimat di mana aku akan berhujjah untukmu di sisi Allah. La ilaha illallah. Makanya memang kalimat ini ketika sudah terlihat sakaratul maut, bisikan di telinganya. La ilaha illallah. Jangan kencang-kencang, pelan saja. Pelan, tapi pastikan dulu orangnya sudah sakaratul maut. Jangan jenguk orang sakit, belum ada tanda-tanda sakaratul maut, sudah dibisikkan. La ilaha illallah. Itu orang lagi sakit sembuh langsung. Ya kan? Makanya ibu-ibu bangunin suaminya sholat subuh, bisikin aja di telinganya. La ilaha illallah. Ya. Maka Nabi itu bisikan ke telinga pamannya. La ilaha
illallah. Cuman saat itu di kepala pamannya ini ada juga Abu Lahab. Ada juga Abu Jahal. Jadi mereka tuh mempengaruhi Abu Talib ini, sehingga pada saat itu pamannya ini gagal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Makanya kemudian turunlah ayat innaka lan tahdi, engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai kecuali Allah lah yang kemudian memberikan. Ada tapinya. Nabi mengatakan dalam satu riwayat hadis, ana wa kafilul yatim hakadha. Saya bersama orang yang menanggung anak yatim di akhirat di surga hakadha, seperti ini. Bukankah Abu Talib termasuk yang merawat Nabi anak yatim? Rahmahnya Allah itu bisa kemudian melampaui murkanya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ya. Silakan kalau ada lagi. Silakan, Pak. Bismillah. Waalaikumsalam. Baik. Bagaimana kita bisa merasakan yang bisa sampaikan kita yang menggunakan hidayah. Nah ini mungkin sangat berbeda dengan orang yang kemudian bukan muslim. Baik. Karena dia merasa dalam kehidupan itu galau, itu tidak 100% meyakini apa yang jadi keyakinannya, kemudian dia dengan atau bergaul dengan muslim yang punya perilaku baik, kemudian dia saya juga konversi keyakinannya menjadi muslim. Mereka tidak bisa merasakan. Baik. Tapi kalau ada muslim yang sudah muslim dari kecil, itu kan Baik. enggak. Baik. Nah itu apa? Bagaimana membedakan kalau orang yang Baik. muslim maksudnya Baik. dan tidak. Baik. Dan pertanyaan kedua tadi sering saya juga masalah syukur itu Ustaz. Sebenarnya wujud syukur yang seharusnya seperti apa yang kemudian bahwa karena kita tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, kita mungkin syukur, Baik. tapi benar-benar syukur yang hati ini terlibat. Baik. Supaya kemudian kita bisa merasakan bahwa ada suatu kenikmatan yang kita ini mendapat suatu anugerah. Baik. Ya, makasih Pak pertanyaannya. Bagi seseorang yang menemukan Islam ketika diberikan hidayah, di tengah perjalanan hidup ketika dia tidak terlahir sebagai seorang Muslim, saya tuh mengutip kata-katanya Mike Tyson ya. Dia bilang ketika dia menemukan Islam, dia seperti menemukan mutiara yang ada di dalam lumpur. Maksudnya semakin digali semakin bersinar. Semakin dia belajar maka dia semakin gitu ya. Makanya kita menemukan ada orang masuk Islam karena dia seorang sains, ilmuwan. Ya, ada orang masuk Islam karena dia dokter. Ada orang masuk Islam dalam berbagai asbab. Kita menjadi Muslim dari semenjak kita lahir. Ya. Kemudian dalam perjalanan hidup, ya, karena tidak pernah belajar menyebabkan dia ini apa istilahnya, Islamnya ini Islam KTP begitu ya. Maksudnya terlahir dari kecil tapi keterkaitannya dengan Islam ini hanya sebatas ya begitulah ya. Maka kita yang sudah Muslim, bagaimana kita tahu kemudian kita ini sedang yang terlahir sebagai Islam, ya dia wajib menjaga hidayah ini ya, dengan cara apa? Iman ini kan naik dan turun ya. Al-iman yazdad wa yanqus. Naiknya itu kalau Nabi itu kan naik yazdad wa yazdad wa yazdad. Kalau kita yazdadnya sedikit, yang
naik sedikit turunnya banyak begitu ya. Makanya wajib bagi kita untuk kemudian saling menasihati dalam masalah iman ini. Sehingga seseorang itu tetap sadar tentang nikmat hidayah ini dalam dirinya. Makanya sahabat itu kan kalau ketemu ta'ala wa nu'min sa'atan. Ta'ala wa nu'min sa'atan. Mari sama-sama kita saling menasihati tentang iman. Agar iman kita ini naik. Nah, cara seseorang itu merasakan apakah kemudian dia ini sedang berada di menjadi seorang Islam, itu sudah hidayah. Dari lahir, itu hidayah. Tapi apakah kemudian dia merasa bahwa hidayah ini sedang ditambahkan pada dirinya? Kun farihan ka'annaka ta'budallah. Jika engkau punya rasa gembira ketika sedang beribadah kepada Allah, itu Allah sedang menambahkan hidayahnya agar berkekalan di dalam diri kita. Ya. Nah, kan beda ketika kemudian seseorang itu ketika dia beribadah merasakan kebahagiaan dengan merasakan keterpaksaan. Ya. Makanya ulama itu sering nasihatin, ya, hadirkan rasa gembira ketika kemudian kita baca Quran, karena banyak orang yang kemudian tidak bisa baca Quran. Hadirkan diri kita untuk kemudian gembira ketika kita bisa sholat, karena banyak orang yang muslim sekalipun dia tidak sholat. Ya. Maka satu cara kita ingin melihat apakah kemudian kita ini sedang berada dalam hidayah, yaitulah kemudian kita gembira ketika kita kemudian beribadah kepada Allah. Tapi ya iman dia naik dan dia turun. Ya. Kadang-kadang kita lagi berkumpul iman kita naik, ketika kita sedang sendiri kadang iman kita tuh turun. Ini dirasakan oleh seorang sahabat namanya Hanzalah. Duduk sama Nabi, imannya tinggi. Pulang ke rumah, imannya turun lagi. Mengeluhlah dia kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya merasa diri saya ini munafik. Waktu duduk dengan Nabi, iman saya tinggi. Waktu berpisah, iman saya turun. Abu Bakar bilang, saya pun merasa hal yang sama. Tanya sama Nabi, kata Nabi, ya Abu Bakar, sa'ah. Ya, ada waktu-waktunya. Sa'ali dunyaka wa sa'ali akhirat. Ada saat untuk duniamu, saat untuk akhiratmu. Ya, suatu saat ketika iman kita naik, alhamdulillah, pertahankan. Ketika kita turun, kembalikan lagi imannya. Agar jangan sampai kemudian dia turun. Tapi yang paling kemudian penting adalah bergembiralah ketika kita beribadah kepada Allah. Itu mendatangkan hidayah untuk kemudian terus berkekalan dalam diri kita. Kedua, syukur. Syukur ini kan yang pertama. Yang apa tadi? Yang 3 orang tadi yang ada di Masjid Nabawi tadi ya. Salah satunya kan akan tinggi gerahamnya seperti gunung Uhud. Nah, apakah Rasulullah itu melihat itu udah ada gambarannya gitu? Ada salah satu yang akan tinggi gerahamnya akan menjadi seperti gunung Uhud itu. Baik. Rasulullah ini sudah Allah berikan kepada beliau pengetahuan tentang perkara-perkara yang kemudian tidak kita ketahui. Contoh, Rasul ketika sholat suatu saat pernah mundur tiba-tiba, tapi kemudian dalam sholat tiba-tiba tangannya itu kayak mau meraih sesuatu. Pada saat itu Allah buka, diperlihatkan api neraka, beliau mundur. Diperlihatkan buah-buahan surga, hampir saja beliau ambil. Rasulullah itu bisa mendengar siksa kubur. Bisa dengar, makanya kan beliau bilang, laula an tadafanu, kalau bukan kalian saling menguburkan satu yang dengan yang lain, maka saya akan minta kepada Allah an yusmi'ukum adzabil qabri, agar kalian bisa dengar siksa kubur. Kira-kira Pak, kalau Nabi berdoa kepada Allah, kita bisa dengar siksa kubur? Antum lewat kuburan? Gak dengar aja udah pada takut, apalagi bisa dengar. Allah itu membuka kepada Nabi perkara-perkara gaib
ya, yang tidak Allah buka kepada orang lain. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, alam kubur Allah buka, alam dunia Allah buka, alam akhirat Allah buka, alam langit Allah buka. Sebagaimana nanti dalam beberapa perkara Rasulullah itu sudah diberikan tentang perkara-perkara yang kemudian tidak diketahui oleh orang yang lain, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, contoh Rasulullah itu sudah tahu lagi berdiri di atas bukit Uhud, Rasul, Ali sama Rasul, Umar sama Utsman, Imam sama Ali. Tiba-tiba terjadi gempa. Apa kata beliau? Uskut, ya Uhud, diam. Di atas kamu nih sedang berdiri 2 orang syahid. Terbukti, ya kan? Utsman meninggal, dibunuh. Syahid, orang lagi puasa, lagi baca Quran. Umar terbunuh juga dalam keadaan sholat subuh. Ali juga sama kan? Pada saat mau berangkat sholat subuh. Dari mana Nabi tahu? Nabi sudah tahu. Ya, perkara-perkara yang kemudian Allah bagi tahu, di mana Allah tidak bagi tahu kepada yang lain. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Bapak, saya dengar Syam. Waalaikumsalam. Kenapa? Baik. Banyak teman-teman kita yang kajian-kajian sunnah kan demikian sangat baik. Disampaikan mungkin mencari yang manfaat dan tapi di luar sana mereka masih melakukan hal yang di luar biarkan atau di luar sana. Walaupun materi yang mereka terima itu sahih, ya kita melihatnya bahwa ada beberapa hidayah yang belum mereka dapatkan. Mereka terus mengaji seperti itu. Pertanyaannya, apa saja yang menyebabkan tertahannya hidayah? Baik. Baik. Ini kalau saya jawab nih, antum gak pulang nanti. Lama. Lama. Jawaban pendek aja ya. Memisahkan antara akhlak dengan ibadah. Ya. Banyak orang rajin sholatnya, rajin ngajinya, tapi kemudian di luar sana masih melakukan hal-hal yang mungkin melanggar. Ini disebabkan karena dia memisahkan antara akhlak dengan ibadah. Akhlak dan ibadah ini harus sejalan, harus. Contoh, kita ketika sholat harus tawadhu di hadapan Allah. Ketika selesai sholat, karena dia memisahkan akhlak dia, di luar sholat dia takabur. Ya kan? Ada seseorang di dalam ibadahnya, ngajinya rajin, tapi masih melakukan perkara yang mungkin dilarang. Ya. Kenapa? Karena dia memisahkan antara akhlak dengan ibadah. Ya. Sehingga nanti kita menemukan beberapa kasus. Ada orang rajin ngaji, rajin sholat, tapi akhlaknya nggak bagus. Ada orang nggak pernah ngaji, jarang sholat, tapi akhlaknya bagus. Dua-duanya tidak bagus. Ya kalau bisa, kita tuh tetap menyatukan antara akhlak kita dengan ibadah kita. Sehingga
ketika kita berada di majelis ilmu, kita di luar majelis ilmu, kita tuh tetap istiqamah. Tetap istiqamah. Ya, seperti itu. Ini jawaban singkat saja, ya. Karena kalau jawaban panjang, wah, ya. Ini nggak pulang-pulang nanti Bapak Ibu, ya kan? Allahu a'lam. Bahas istiqomah saja tuh panjang ya. Saya kira cukup. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita bahas semakin kemudian menguatkan iman kita. Ya. Saya mendoakan di tempat yang baik ini bersama orang-orang yang baik ini, ya. Bersama orang-orang soleh. Ya. Semoga kemudian apa yang kita bahas ini menjadi asbab, ya. Allah kemudian meneguhkan hati kita sampai kemudian kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Allah jaga iman ini dari segala perkara yang kemudian bisa meruntuhkan kita. Kemudian Allah luaskan semua kesempitan Bapak Ibu sekalian dalam hidup. Allah sembuhkan semua yang kemudian sedang sakit. Ya, Allah hilangkan semua musibah yang kemudian ada di dalam diri kita, ada di dalam diri sahabat atau keluarga kita. Ya, Allah sembuhkan semua yang sakit, dan yang paling utama semoga kemudian kita bisa menjaga hidayah ini, kita istiqamah, dan semua hajat kita dalam kebaikan, ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, dan Allah jadikan kita orang-orang yang taat dan orang-orang yang saleh. Karena menjadi orang yang saleh adalah cita-cita kita di dalam kehidupan. Ya. Menjadi orang yang saleh adalah orang yang tiap hari didoakan manusia di dalam salatnya. Dalam tasyahud kita selalu membaca Assalamualaikum wa ala ibadis salihin. Ya, ini adalah doa dan salam yang diperuntukkan kepada orang saleh. Orang saleh itu didoakan oleh saudaranya. Ya, miliaran manusia mendoakan dia walaupun kemudian dia tidak tahu. Ya, maka barang siapa yang ingin mendapatkan doa ini, kata Imam Tirmidzi, man arada ala hadha salam alladhi yusallimuhumun nas fi salatihim wa kun abdan saleh. Maka semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini termasuk perkara yang menjadikan kita orang yang saleh. Ya, sehingga kita didoakan oleh setiap makhluk di dalam salatnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfir li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.